terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan tentang kasus, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Ini karena guru tersebut mengadakan tes private dan murid tersebut tidak mengikuti tes private yang diberikan oleh gurunya. Karena kami berempat, jadi nanti yang pertama yang akan memerankan coach dan coachi adalah Ibu Justina Linda dan Ibu Kristiani. Kemudian setelah itu tetap Ibu Justina Linda dan Ibu Kristiani bertukar peran. Kami berdua Miss Pink tetap menjadi pengamat. Kemudian di sesi selanjutnya saya dan Miss Pink menjadi coach dan coachi. Ibu Justina Linda dan Ibu Kristiani menjadi pengamat. Kemudian kami berdua Miss Pink bertukar peran. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Kristiani Pakan dan Ibu Justina Linda sebagai coach dan coachi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Linda, boleh Ibu minta waktu sebentar? Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Oh, boleh, Bu. Kalau boleh tahu, hal apa ya yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Beberapa hari ini Ibu perhatikan kamu terlihat berbeda. Kamu kelihatan lesu. Apa yang membuat kamu terlihat murung dan menyendiri? Iya, Bu. Ada hal yang membuat saya tidak nyaman ketika saya berada di dalam kelas. Kalau kamu merasa demikian, apa yang kamu harapkan di kelas tersebut? Saya berharap ketika mata pelajaran di dalam kelas, saya bisa mendapatkan keadilan, Bu, di dalam mata pelajaran itu. Gitu, kamu ingin mendapatkan keadilan ya. Kalau begitu, coba ceritakan kekhawatiran yang kamu rasakan karena merasa diperlakukan tidak adil. Begini, Bu. Nah, di dalam kelas, semua teman-teman saya itu mengikuti les privat. Nah, sedangkan saya tidak. Saya merasa saya dijauhi oleh teman-teman dan saya juga merasa tidak diperlakukan secara adil. Demikian, Bu. Bagaimana kamu bisa merasa seperti itu? Kenapa kamu merasa khawatir, Nak? Iya, Bu. Setiap kali masuk kelas, guru tersebut sering menyindir. Saya yang tidak pernah ikut les privatnya. Saya juga merasa murid-murid yang mengikuti les privat itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Hal ini yang membuat saya merasa tidak nyaman, Bu. Oke, kamu merasa tidak nyaman karena merasa diperlakukan tidak adil ya di dalam kelas. Nah, apa yang Ibu bisa bantu untuk membuat kamu merasa lebih nyaman? Saya berharap tetap diperlakukan secara adil, baik oleh teman-teman maupun guru. Menurut kamu, apa yang pantas kamu perbuat saat ini? Iya, Bu, menurut saya mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru, lalu menyampaikan apa yang saya rasakan dan juga apa yang menjadi kekhawatiran saya ketika belajar mata pelajaran ini. Baiknya, itu solusi yang terbaik. Jangan khawatir, kamu pasti bisa menyelesaikan tantangan dalam hal ini. Nah, kalau butuh bantuan, jangan segan Jaringan Ibu kayaknya yang kembali ya. Baik, berarti tadi Ibu Kristiani sebagai coach, kemudian Ibu Linda sebagai coachi. Berarti dilanjutkan Ibu Linda sebagai coach dan Ibu Kristiani sebagai coachi. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang, Chris. Maaf Ibu mengganggu sebentar. Oh ya, tidak apa-apa. Ada apa ya? Bisakah saya sedikit bercerita dengan Ibu? Boleh. Kamu mau cerita apa sama Ibu Guru? Saya mau cerita Bu mengenai kejadian dalam kelas saya. Iya. Di kelas itu saya merasa
diperlakukan tidak adil Bu sama salah seorang guru. Kau merasa tidak adil. Seperti apa ya perlakuan yang kamu rasakan? Sering Bu di kelas itu saya disindir-sindir sama guru sama juga teman-teman di dalam kelas. Mm-mm. Kalau begitu coba ceritakan kekhawatiran apa saja yang kamu rasakan karena diperlakukan secara tidak adil. Jadi gini Bu, guru bahasa Indonesia buat les privat Bu. Nah, semua teman di kelas itu ikut kecuali saya. Saya tidak bisa ikut Bu karena pulang dari sekolah saya tidak bisa tinggal untuk les privat karena saya harus membantu orang tua saya. Jadi ketika di dalam kelas, ketika gurunya masuk, kadang ibu gurunya nyindir-nyindir Bu. Terus teman-teman juga sering nyindir. Terus saya juga merasa Bu, ketika dikasih nilai, teman yang ikut privat kok nilainya bagus-bagus, sedangkan saya selalu dikasih nilai yang kurang bagus dari ibunya. Begitu ya. Lalu dari antara semua perasaan-perasaan yang kamu ungkapkan pada ibu itu, hal apa yang paling membuat kamu itu merasa khawatir? Saya khawatir Bu, kalau misalkan nilai saya selalu jelek Bu dibanding teman-teman. Saya juga merasa tidak nyaman Bu di kelas, sering kayak dikucilkan. Apa yang bisa ibu bantu untuk membuat perasaanmu itu lebih nyaman seperti itu? Nah, saya juga bingung Bu. Ini saya cerita sama ibu karena saya tidak tahu. Saya merasa cuma ibu yang bisa tempat saya bercerita Bu. Apa yang saya rasakan di kelas. Ya, baik. Saya butuh support dari ibu. Saya juga tidak tahu bagaimana apa yang harus saya lakukan Ibu. Ya. Sekarang ibu mau tanya lebih lanjut. Menurut kamu sendiri dengan perlakuan teman-temanmu dan juga guru tersebut, Kalau menurut saya Bu, mungkin karena ini perasaan saya Bu, ya saya rasakan di dalam kelas. Mungkin saya tanyakan kepada teman saya kali Bu, kenapa saya coba tanyakan yang teman yang agak dekat dengan saya, yang juga ikut les privat tersebut, kenapa bisa teman-teman saya kadang menurut saya disindir-sindir. Terus mungkin juga saya mungkin bisa ketemu ya Bu ya dengan guru yang bersangkutan, menanyakan apakah dugaan saya benar bahwa saya nilai saya itu lebih rendah dari teman saya yang lain karena saya tidak ikut les. itu langkah yang baik. Kamu bisa berkoordinasi dulu dengan ibu guru tersebut. Lalu kamu juga bisa berkoordinasi atau dengan teman-temanmu. Kamu tidak perlu khawatir. Ibu guru yakin pasti kamu bisa menyelesaikan tantangan dalam hal ini. Ibu guru pasti mau mendengarkan pendapat dan keluhanmu. Terima kasih Bu udah mau mendengarkan saya. Iya, sama-sama nak. Kalau butuh bantuan, kamu jangan segan-segan ya menemui ibu kembali. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang, Mary. Apa kabar? Siang Bu, kabar baik Bu. Sebenarnya sedikit kurang baik sih Bu. Ayo sini ngobrol sama Miss. Miss juga mau ngobrol nih sama kamu nih sebentar, boleh ya? Boleh Bu. Hal apa ya yang Ibu ingin bicarakan sama saya? Nah, akhir-akhir ini Miss lihat kamu tuh agak lesu gitu, nggak semangat. Apa sih yang buat kamu sering murung akhir-akhir ini, menyendiri, duduk di pojokan sendiri, kalau istirahat di pojok kelas sendiri gitu? Ya Bu, ada hal yang membuat saya tidak nyaman sebenarnya ketika saya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas. Begitu. Kalau kamu merasa demikian, harapanmu sebenarnya apa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu? Maksudnya yang kamu inginkan agar kamu merasa nyaman.
Saya berharapnya mendapatkan keadilan Bu di dalam kelas, kemudian supaya saya bisa nyaman belajar di dalam kelas. Seperti itu sih Bu. Uh, Baik, coba ceritakan sama Miss ketidaknyamanan yang kamu rasakan sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil itu yang seperti apa? Gini Miss, kan di kelas bahasa Indonesia itu ibu gurunya itu membuat les private karena nanti rencananya mau diikutkan lomba drama di dinas pendidikan tingkat SMP seperti itu. Nah kebetulan saya ini tidak terpilih Bu. Selain itu yang terpilih yang saya lihat itu rata-rata teman-teman yang ikut les private sama ibunya seperti itu. Jadi saya ngerasa saya seperti dikucilkan Bu, begitu. Kemudian kalau di kelas juga ibu gurunya sering sedikit menyinggung gitu Bu kalau nggak ikut les private itu, seperti itu Bu. Ya, memang sih kalau misalnya diperlakukan seperti itu memang tidak nyaman ya. Kita merasa tidak dihargai. Baik, dari semua rasa yang kamu rasakan tadi, ada tidak hal yang paling yang membuat kamu merasa ketidakadilan itu buat tidak nyaman? Yang paling tidak nyaman apa dari semua tadi yang kamu utarakan tadi? Dari perasaan itu tadi. Saya merasa seperti dikucilkan Bu di kelas karena yang nggak ikut les itu cuma saya, seperti itu. Jadi saya kurang nyaman di kelas. Nah, sekarang apa yang bisa Miss bantu untuk membuat perasaanmu lebih nyaman supaya tidak merasa dikucilkan? Saya untuk sekarang perlu dukungan dari ibu dan juga sebenarnya teman-teman, meskipun saya tidak bisa mengikuti les private tersebut Bu. Maksudnya saya ingin sama dengan teman-teman di kelas, seperti itu perlakuannya dari ibu guru bahasa Indonesia. Baik. Nah, menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat perasaanmu lebih nyaman? Menurut saya, sepertinya saya harus berkoordinasi dengan ibu guru bahasa Indonesia, menyampaikan kekhawatiran saya ini, bagaimana yang saya rasakan ketika pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana Bu? Ya, itu bagus nak. Itu pilihan yang tepat untuk dilakukan saat ini agar perasaanmu bisa lebih nyaman. Kita harus mencoba dulu untuk berkomunikasi dengan ibu mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang bisa mendukungmu untuk bisa nyaman di dalam kelas. Pasti di dalam kelas kan ada beberapa yang pasti mau mendengarkan keluhanmu dan mau mendukungmu. Gitu. Nah, saya yakin nanti akan lebih baik dan kamu pasti bisa mengkomunikasikannya. Komunikasikan saja dulu ya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih banyak atas dukungannya. Dalam waktu dekat saya akan mencoba segera menghubungi ibu guru bahasa Indonesia. Ya, sama nak, kalau butuh bantuan jangan ya. Bisa panggil ibu, bisa panggil Miss sih. Iya. Miss biasa hari Rabu, Sabtu ada di sekolah. Bisa hubungi Miss juga WA. Oke. Ya. Makan dulu, kan waktu istirahat ya. Nanti kita ngobrol lagi. Baik, Bu. Ya. Dadah. Selamat pagi ya. Baik, mungkin langsung aja ya. Untuk selanjutnya saya yang coach, Miss Pink yang coachy. Oke. Nak, boleh ibu bertanya sebentar? Sini nak, boleh ibu bertanya sebentar? Boleh Bu. Tapi, ini apa Bu ya? Ada apa ya? Gini nak,
Akhir-akhir ini ibu lihat kamu di kelas kok sering melamun ya. Kalau setiap ibu lewat, padahal ada ibu gurunya loh di depan, tetapi kok kamu sering melamun. Ada masalah apa ya? Kira-kira yang membuat pikiran kamu jadi kurang fokus? Sebenarnya sih Bu, saya tuh kurang nyaman di salah satu mata pelajaran. Mata pelajarannya Bu Ina, Bahasa Indonesia. Saya kurang nyaman berada di dalam kelasnya beliau. Oh, seperti itu. Bisa diceritakan lebih dalam lagi perasaan kurang nyaman yang seperti apa ini, Nak? Saya merasa Ibu Ina itu pilih kasih Bu. Jadi dia cuma milih murid tertentu gitu. Dia pilih kasih, jadi saya merasa tidak adil dalam mata pelajaran itu, Bu. Oh, seperti itu. Eh, Menurutmu, kira-kira, Nak, apa sih yang membuat ibu guru bahasa Indonesianya eh, pilih kasih yang seperti yang kamu rasakan itu, Nak? Sebenarnya apa sih masalahnya? Menurut saya tuh Bu, karena saya perhatikan eh, siswa-siswa yang dipilih beliau itu yang ikut les privatnya beliau. Kan ada lomba nih Bu, lomba drama untuk dipentaskan di Dinas Pendidikan. Tapi yang dipilih oleh Ibu Ina itu murid-murid pilihan yang semuanya mengikuti les privatnya beliau. Mm-mm. Jadi hal ini membuat saya menjadi tidak nyaman gitu Bu. Mm-mm. Kalau boleh, Dan saya merasa nilai mereka lebih baik begitu Bu, karena aku kalau boleh Ibu tahu, Nak, kenapa kamu tidak bisa ikut les private tersebut seperti itu atau tidak ikut seperti teman-temanmu yang lain? Itu kenapa ya, Nak? Kalau Ibu boleh tahu seperti itu. karena saya kurang biaya Bu. Jadi uang jajan dari orang tua terbatas juga Bu. Begitu. Oh, seperti itu. Jadi ini apa yang kira-kira bisa Ibu bantu untuk membuat perasaanmu lebih nyaman? Saya cuma perlu dukungan dari ibu, terus dari teman-teman. Meskipun saya tidak mengikuti les, kiranya saya bisa diperlakukan secara adil, jadi tidak pilih kasih begitu Bu. Oh, seperti itu. Baiklah. Menurut kamu, apa yang sepantasnya harus kamu perbuat saat ini? Nah, kira-kira apa yang ingin kamu perbuat? Saya mau ketemu sama guru bahasa Indonesianya sih Bu Ina, tapi agak takut sih Bu. Tapi kalau misalnya ada dukungan dari ibu, saya akan memberanikan diri untuk berbicara pada Bu Ina. Dan saya juga ya itu sih Bu, menyampaikan unek-unek saya kepada beliau. Baik, Nak, itu termasuk solusi yang baik. Jangan khawatir, kamu pasti bisa menyelesaikan hal ini. Nanti silakan saja datang kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia, kemudian ceritakan apa yang menjadi kekhawatiranmu kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia. Ibu Guru pasti mendengarkan pendapat dan keluhanmu, Ibu yakin seperti itu.
Ya Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Iya, nggak apa-apa kok. Silahkan nanti datang Terima ke kasih. ibunya. Kalau misalnya perlu bantuan lagi, silahkan hubungi ibu lagi. Ibu tetap bersedia membantu kamu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas dukungannya. Oke nak, sama-sama. Kalau butuh bantuan jangan lupa ya hubungi ibu lagi. Ibu tetap akan selalu siap untuk membantu. Oke? Baik Bu, Nah, oke, silahkan kalau mau ke kantin karena ini waktu istirahat. Mohon maaf, ibu mengganggu waktu istirahatmu. tidak Bu. Baik Bu, permisi dulu ya Bu ya. Oke.